Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 21 Februari 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Tapi sebelum itu, di sini saya mau infokan sedikit, kalau sekarang Amandana sedang mendevelop sebuah tools untuk trading yang berupa Amandana Trading Panel yang dapat kalian lihat di sini. Di sini trading panelnya ini akan digunakan untuk mempermudah kalian dalam mengukur risk management dan juga untuk mengukur lot yang ingin digunakan dalam setiap trading. Jadi di sini untuk trading panelnya saat ini itu masih dalam pengembangan, dan di sini untuk trading panelnya itu hanya bisa digunakan di MetaTrader 4. Selain hanya bisa untuk menghitung risk dan juga lot, di sini juga ada fitur lainnya, yaitu yang ada auto BEP, ada close tengah, ada close profit, ada partial TP, close full, dan sebagainya di sini. Jadi untuk kalian yang ingin mengetahui bagaimana cara menggunakan trading panelnya ataupun yang ingin menggunakannya walaupun di sini masih tahap beta ya, masih tahap pengembangan, langsung bisa kontak CS kami yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dan jika ingin melihat bagaimana cara kerjanya, nanti kalian bisa lihat ataupun kalian bisa tanyakan pada saat nanti sore saya live biasanya. Oke? Jadi sekarang kita akan lanjut lagi ke dalam chart untuk menganalisa XAUUSD pada hari ini. Oke, untuk update untuk analisa XAUUSD, terakhir yang saya bilang kan 2023 itu valid menjadi area resisten ya, dan dimana pada saat saya live juga bilang validnya di resisten, dan juga ini ketika dia break ke atas langsung naik mengejar area supply paling atas, lebih tepatnya harga itu mengejar support become resistant yang cukup kuat yang ada di range harga 2031 sampai 2030 ya. Sebenarnya sih juga kemarin secara candle kita tidak punya konfirmasi untuk nge-sell dari segi time frame M15, M30 dan juga H1 ya. Kalau dilihat konfirmasinya sih sebenarnya ada di time frame M15, tapi di sini saya worry-nya adalah kemarin di M15 di sini nggak punya candle ataupun nggak punya ekor di bagian atas. Jadi di sini makanya saya kemarin agak worry untuk ambil posisi sell sebenarnya ya, karena ketika dia bergerak naik sampai 2030 kemudian dia drop 15 menit kemudian tapi tidak punya ekor sama sekali. Nah di sini saya worry-nya kalau harga itu bisa naik lagi sampai ke 2035 bahkan ya, tapi ternyata enggak, harga itu malah turun dan sekarang harga berhenti di 2023 yang dimana ini merupakan area resisten become support sebelumnya ya, yang ada di 2023. Dan kalau kita lihat di daily, harga itu berhenti tepat di 50% Fibonacci. Ya. 50% Fibonacci. Dan apakah ini akan menjadi akhir dari retracement? Saya rasa belum bisa dipastikan akhirnya di retracement ya, karena kalau dilihat kan daily ini masih strong banget. Dalam artian kenaikannya ini masih cukup kuat walaupun secara bentuk candle lagi ya, kita lihat dari bentuk candle hari Senin kemarin ternyata, karena yang kita tahu hari Senin kemarin kan itu market US libur sehingga bentuk body candlenya tidak terlalu besar, sehingga pada hari ini, lebih tepatnya kemarin hari Selasa kan market US sudah open ya, market dibuka dari 2018 di drive naik sampai ke 2030 sebelum akhirnya di drop turun, tutup di bawah 2030, lebih tepatnya tutup juga di bawah 2025 ya, tutup juga di bawah 50% Fibonacci. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, jika ada candle tidak berhasil melewati 2025 berdasarkan candle daily ya, secara structure yang pernah kita lihat di sini kita bisa tarik apa ya, suatu zona kecil di sini. Ya, di sini menjadi range yang sebenarnya menjadi patokan kalau jika candle bisa tutup di atas range ini secara daily ya, karena kalau kita lihat kan ini 2025
23 itu kan menjadi immediate support, kemudian kan di sini support di break menjadi resisten. Ini di break, kemudian harga bermain-main di sini, kemudian menjadi resisten. Ketika ini di break, harga langsung bergerak tinggi. Nah, sekarang kan kemarin itu harga tepat berhenti di 2024. Jadi sebenarnya jikapun ada reject, ya wajar aja, ini kan reject di 50%. Tapi kalau saya lihat juga ini belum bisa menandakan kalau XAUUSD sebenarnya sudah mulai bergerak turun ya, ataupun melanjutkan tren bearishnya saat ini. So far sih belum ya, belum ada saya lihat untuk XAUUSD saat ini itu bisa melanjutkan tren bearishnya ya. Untuk hari ini secara market US kita tidak punya berita apapun kecuali salah satu member FOMC yaitu Bostic akan memberikan statement, entah ini akan memberikan dampak positif atau negatif ya, tergantung statementnya dia. Nah, kalau dilihat sekarang berarti kita punya satu level ya yang ada di 2023 lah, let's say kayak kemarin ya. Berarti 2023 kita punya level resistance become support saat ini yang masih valid banget ya. Untuk area supportnya itu kembali lagi ada di 2014 dan 2012 sebenarnya ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai suatu area demand juga. Jadi kalau kalian ingin nge-buy, saya rasa lebih prefer untuk tunggu di 2014 ataupun 2012 baru bisa nge-buy. Dan kalau kita lihat berarti sekarang kan harga itu gimana ya, sudah membuat higher high ya. Harga kemarin itu kalau dilihat retrace-nya pun nggak sampai 38,2. Jadi berarti kita bisa tarik VIP-nya dari paling bawah sini sampai paling atas. Dan kalau kita lihat 2014 dan 2012 merupakan retracement 50% ya, 50% Fibonacci-nya. Dan kalau kita pakai swing terakhir paling rendah di sini ya, 50% ada di 2022, 61,8 ada di 2019. Walaupun di sini sebenarnya untuk narik Fibo yang bagus adalah dari yang paling rendah di sini sampai yang paling tinggi di sini. Kenapa saya nggak pakai yang di sini ya? Kenapa saya tidak pakai dari swing yang paling rendah di sini, swing terakhir ya? Karena saya rasa kemarin itu retracement-nya kurang. Ya, kemarin pada saat harga turun sampai ke 2002 berapa ini? 2013 itu kurang dalam sedikit ya. At least kalau sampai 2012 turun kemudian mental ataupun balik lagi ke atas, oke lah, bisa saya ganti untuk retracement-nya. Karena menurut saya sih retracement-nya sehat itu ketika sampai 38,2 minimal ya. Ketika sampai 38,2 baru bisa saya pakai itu Fibonacci-nya sudah selesai. Tapi kalau hanya sampai 23,6 sih nggak saya pakai. Makanya saya ganti atasnya dari atas di sini sampai paling tinggi di sini. Dan pas aja di 50% itu di 2014 dan di 2012. Dan kalau kalian mau tarik Fibo juga dari sini, dari low paling rendah ataupun dari swing terakhir sampai paling atas di 2031, memang sih di sini ada satu zona area demand ya. Di 61,8-nya sih ada satu zona area demand di sini. Tapi zona area demand ini nggak begitu kuat. Kenapa? Karena ini di 2018 ya, sekitaran 2019 sampai di 2017, yang dimana ini juga nggak ada area support become resistance-nya yang begitu kuat. Immediate supportnya ya, support become resistance yang ada di 2018 ya, ataupun di 2019 lah bisa saya buat di sini. Ini immediate, jadi nggak akan terlalu kuat sebenarnya. Jadi kalau saya rasa lebih prefer untuk tarik Fibo-nya dari low yang paling rendah di sini sampai high terakhir yang ada di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian ingin nge-buy berarti otomatis tunggu di 2014 sampai 2012. Jadi untuk pandangan saya pribadi untuk di XAU sebenarnya masih bearish. Jadi untuk saat ini saya pribadi belum akan open sell dulu selama konfirmasinya belum jelas. Selama konfirmasi belum jelas dan market structure juga di H1 ini masih bullish ya kan. Market structure-nya ini jelas banget bullish ya kan. Di sini ya. Naik, kemudian drop,
kemudian naik, kemudian drop, kemudian naik, kemudian drop, kemudian ini harga bergerak naik. Nah, ini kan jelas banget market structure-nya ini bergerak bullish. Jadi so far belum akan saya entry untuk ambil posisi sell. Mungkin saya akan nge-buy tipis aja, tapi itu hanya berlaku di 2014 sampai 2012. Kalau harga nggak sampai sana, ya nggak akan saya nge-buy juga. Dan apakah harga akan ke sana saya akan nge-sell juga? Saya rasa belum, ya. So far belum akan saya sell untuk saat ini. Saya rasa untuk saya akan nge-sell ketika harga balik di bawah 2014-2012. Ya, ini merupakan satu zona demand terakhir sebenarnya ya di 2014 dan 2012. Kalau ini bisa lewat, ya baru saya akan ada kepikiran untuk nge-sell di sini di bawah 2014 sampai 2012. Untuk bagian atas, ketika harga bisa melewati 2031 sampai 2030, kita punya satu immediate resistance yang ada di harga 2037,5 ya. 2037,5. Karena kalau kita lihat ini kan secara ke belakang, ini banyak banget pantulannya di 2037 lah, ataupun 2037,5 ataupun 2038, let's say bisa. Kalau 2037 lewat, ya kita punya lagi resisten di atas immediate yang ada di 2042. Sebentar, di 2000 ya di 2043. 2042, 2043 saya kasih ya, 2043. Jadi immediate resistance ketika dia bisa lewat 2037 bisa langsung naik sampai ke 2043. 2043 ada 2048, kemudian 2052 di sini ya. Kalau kalian nge-sell di 2031, ataupun dari 2031 sampai 2030, consider bahwa kalian saat ini sedang melawan tren H1-nya ya. Tren H1-nya ini masih bullish banget. Kalau kalian nge-sell itu maksa sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi, karena sudut pandang saya masih biris dan daily dan H4 juga masih biris, jadi otomatis kalau kalau H1 bisa mengikuti tren di H4 dan di daily, itu baru akan saya open posisi sell ya. Ataupun paling cepatnya adalah di M30. Di M30 sih belum ada tanda-tanda untuk nge-sell sebenarnya. Market juga masih membuat higher high ya kan. Dan lower high terakhir adalah di 2014 dan 2020. 2014 dan 2012. Oleh karena itu kalau saya ingin nge-sell berarti otomatis tunggu harga itu break. Yang pertama trend line di sini otomatis, yang kedua adalah 2014 dan 2012. Dan saya pun kalau mau nge-buy ya di sini 2014 dan 2012. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.